Halo, kembali lagi bersama saya Maesti Destania dengan NIM L1A119058. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi berjudul permodelan dan desain dari agroforestry. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita saksikan. Permodelan agroforestry. Permodelan ataupun model merupakan penjabaran sederhana dari berbagai bentuk hubungan antar komponen dalam suatu sistem. Nah, penggunaan model simulasi ataupun peniruan merupakan salah satu pemilihan untuk memahami sistem agroforestry secara efisien dan ekonomis. Lalu poin yang kedua, pemodelan agroforestry telah terbukti mampu memperhitungkan pengaruh kondisi lokasi yang beragam dan menghasilkan keluaran yang mendekati kenyataan. Lalu di slide selanjutnya kita akan menemukan pengertian lain dari model, yaitu merupakan penjabaran sederhana dari berbagai bentuk hubungan dan interaksi antar komponen dalam suatu sistem. Nah, bila bentuk hubungan ini dipahami dengan baik, maka dapat disusun persamaan matematis untuk menjabarkan berbagai hubungan dan asumsi yang ada. Lalu hasil pendugaan dengan model masih berupa hipotesis yang harus diuji kebenarannya pada dunia yang nyata. Lalu di sini terdapat gambar beberapa proses dasar yang terlibat dalam model agroforestry. Nah, salah satu contoh model agroforestry yang akan dibahas secara agak rinci merupakan model biofisik yang menjelaskan interaksi antar pohon, tanah, dan tanaman semusim pada berbagai sistem agroforestry. Nah, keuntungan dan kerugian yang timbul akibat berubahnya suatu pengelolaan serta proses-proses yang terlibat di dalamnya. Dari gambar yang terdapat di slide dapat dilihat ada 4 kelompok utama yang menyusun model agroforestry, yaitu tanaman, tanah, cara pengelolaan, dan produksi. Untuk pendugaan produksi secara agronomis umumnya hanya mempertimbangkan proses-proses yang terjadi di bagian atas tanah saja, sementara proses-proses lain yang terjadi di dalam tanah sering diabaikan. Oleh karena itu, proses-proses yang terlibat di dalam sistem agroforestry sangat kompleks, maka setiap komponen penyusunnya disederhanakan dengan cara membuat asumsi-asumsi sebagai hipotesis. Lalu kita akan membahas berbagai komponen dalam sistem agroforestry yang secara skematis digambarkan dalam gambar 2. Lalu selanjutnya dapat dikaji secara terpisah sebagai berikut. Yang pertama, komponen tanaman pada gambar 3, yaitu prinsipnya semua tanaman itu sama. Tanaman dapat tumbuh dan memiliki batang, daun, akar, dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu untuk itu diperlukan pengetahuan. Yang pertama, besarnya biomasa tanaman yang dapat diduga melalui pengembangan persamaan alometrik berdasarkan pengukuran diameter batang dan tinggi tanaman. Lalu yang kedua, arsitektur tanaman yang berhubungan dengan distribusi daun secara spasial dalam bentuk tajuk yang ditopang oleh batang dan cabang. Hal ini juga berlaku juga untuk bagian tanaman dalam tanah ataupun akar. Lalu yang ketiga, fisiologi tanaman yang berhubungan dengan respon tanaman terhadap cekaman internal maupun eksternal, yaitu alokasi karbohidrat dalam tanaman. Lalu yang terakhir ada fenologi yang berhubungan dengan respon pertumbuhan tanaman terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal, misalnya daun gugur, pembentukan tunas baru, dan sebagainya. Lalu aspek yang kedua ada komponen tanah, di mana pengertiannya merupakan semua tanah tersusun atas air, mineral, bahan organik, dan udara. Yang membedakan suatu tanah dengan tanah yang lain adalah jumlah dan komposisi keempat penyusun tersebut, dan juga letak di dalam profil tanah yang sangat berbeda-beda. Nah, pada gambar komponen tanah ini terdapat proses yang berhubungan dengan peran tanah sebagai media tumbuh tanaman dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dibutuhkan. Lalu aspek yang ketiga merupakan cara pengelolaan, di mana semua sistem pertanian mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh produksi tanaman yang optimum.
Namun, cara pengelolaan sistem pertanian sangat bervariasi, di mana perbedaan pengelolaan itu meliputi perbedaan teknik, penyediaan lahan, sifat tanaman yang ditanam, posisi atau pengaturannya, lalu di dalam petak pemupukan, dan yang terakhir pemangkasan dan kalender tanamannya. Lalu pemilihan cara pengelolaan yang tepat memerlukan pengetahuan dasar tentang yang pertama tanaman penyusunnya ataupun jenis pohon, di mana tanaman semusim dan gulma yang tumbuh. Lalu yang kedua ada pemupukan, di mana penggunaan pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Yang ketiga ada heterogenitas, di mana kompleksitas lahan secara spasial terjadi. Lalu yang keempat terjadinya pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat berdasarkan aturan baku dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lalu yang terakhir ada jadwal kegiatan yang meliputi tanggal tanam, di mana terdapat pengelolaan tanah, pemupukan, penyiangan, pemanenan, dan lain sebagainya. Lalu terdapat gambar cara pengelolaan, di mana di dalamnya terdapat proses-proses yang berhubungan dengan pengelolaan lahan dalam sistem agroforestry dan pengetahuan dasar yang harus dibutuhkan dalam melakukan cara pengelolaan. Lalu yang keempat ada produksi tanam, di mana semua sistem pertanian menghasilkan produk tetapi berbeda dalam pengelolaan dan keuntungan yang diperoleh melalui sensitivitas terhadap hama dan lingkungannya. Untuk itu harus memahami hal ini yang diperlukan sebagai pengetahuan dasar, yaitu yang pertama kepekaan terhadap variabilitas iklim dan hama, yang kedua ada kepekaan terhadap fluktuasi harga, yang ketiga ada macam produk, keempat ada dampak lingkungan seperti aliran air dan hara dalam tanah, yaitu emisi gas rumah kaca dan cadangan karbon. Lalu yang terakhir ada ketersediaan modal dan tenaga kerja untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil. Terdapat produksi gambar tanaman, yaitu di dalamnya terdapat produksi proses-proses yang berhubungan dengan produk yang diperoleh dalam sistem agroforestry dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dibutuhkan. Nah, dari uraian di atas menarik untuk dipelajari bahwa pada dasarnya semua sistem agroforestry mempunyai sistem ataupun sifat yang sama bila dikelola berdasarkan masukan yang sama. Dengan demikian, semua sistem agroforestry dapat disederhanakan dalam suatu model. Nah, pada saat tersedia banyak model simulasi agroforestry yang telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan, dalam memilih model harus disesuaikan dengan keperluan dan tujuannya. Salah satu ciri dari model simulasi yang baik adalah user friendliness, yaitu kemudahan bagi para pemakainya. Lalu kita akan membahas topik yang kedua, yaitu desain dan pola tanam pada agroforestry. Di slide selanjutnya kita akan menemukan cara pengelolaan tanam dalam sistem agroforestry, di mana penanaman pohon tepi digunakan apabila tanaman pangan yang akan diusahakan tidak atau hanya sedikit memerlukan naungan. Lalu poin ini merupakan pohon-pohon tepi yang berperan sebagai tanda batas pemilikan lahan, pagar hidup, sekat bakar, tirai angin, dan dapat pula sebagai pelindung atau pengikat tanah jika ditanam pada tanah labil atau tepi jurang. Nah, yang kedua adalah larikan berselang-seling, di mana tanaman kehutanan ditanam dalam larikan yang diselang-seling dengan larikan tanaman pangan dan ruang-ruang terbuka di antara pohon-pohon yang relatif sempit. Nah, poin ini berbentuk campuran digunakan apabila tanaman pangan agak memerlukan naungan atau agak tanah yang lebih rendah dan memerlukan produksi pupuk ataupun pupuk hijau yang berasal dari guguran, daun pohon ataupun seras. Nah, di sini saya juga menampilkan gambar dari pola penanaman pohon tepi, di mana ada tanaman pangan dan pola larikan berselang-seling, di mana di dalamnya ada larikan tanaman pangan dan larikan tanaman pohon.
Lalu kita akan membahas jalur berselang-seling tanaman kehutanan yang ditanam dalam jalur-jalur. Nah, dalam jalur satu terdiri beberapa larikan yang diselang-seling dengan jalur-jalur tanaman pangan. Pada bentuk campuran ini, ruang-ruang terbuka antar jalur lebih lebar. Lalu yang kedua ada campuran acak pohon-pohon hutan yang ditanam secara tidak beratur ataupun tidak mengikuti larikan ataupun jalur tanaman antara tanaman pangan. Nah, bentuk ini sering ditemukan pada pertanian tradisional di mana pohon-pohon yang tumbuh berasal dari regenerasi alami ataupun anakan ataupun terubusan dan bukan berasal dari suatu penanaman pekarangan. Nah, berikut saya tampilkan gambar jalur berselang-seling antara jalur tanaman pangan dan jalur tanaman pohon. Lalu di bawahnya ada campuran acak yang berisikan tanaman yang tidak beraturan. Lalu di sini ada gambar berdasarkan pengaturan komponen yang di dalamnya terdapat pengaturan ruang ataupun spasial. Yang pertama ada trees along border, yang kedua ada alternate rows, yang ketiga ada alternate strip ataupun alley cropping, lalu yang terakhir ada random mixture. Nah, terdapat gambar dari tanaman yaitu jalur berselang-seling, jalur tanaman pangan, dan ada jalur pohon. Nah, terdapat keterangan ataupun contoh pola tanaman yang lain di mana di sini menggunakan jarak 5 meter antara tanaman pohon jati, lalu terdapat jarak 6 meter antara tanaman pohon jati dengan jeruk, lalu ada jarak antara jeruk dan tanaman pisang sepanjang 5 meter. Nah, di gambar yang kedua ataupun pola yang kedua terdapat tanaman sengon yang berjarak 2 meter antara tanaman lainnya dan tanaman buah kelapa, pisang ataupun pepaya yang berjarak 6 meter dari tanaman sengon tersebut. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai topik permodelan dan desain dari agroforestry. Untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk salah katanya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.